Untuk pendidikan dan sertifikasi pada tahun 2012 lulusan dari UIN Wali Songo Semarang, prodi Ekonomi Syariah. Kemudian LP3 Investa, TICMI, CSA Institute atau BNSP. Pengalaman organisasi pada 2015 sampai 2016 sebagai Ketua KSPM Wali Songo. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2017 sebagai ISP Ambassador dan FKK Forum KSPM Kota Semarang sebagai Koordinator Forum KSPM Kota Semarang. Nah, oke, sebelum memasuki pemaparan materi, kita say hello dulu ya sama narasumber kita. Halo Mas Re. Halo, selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya Mas Re? Alhamdulillah kabar baik. Ini sore kamera tak di kiri saja, kalau harus di depan itu nggak ada space ya. Nggak ada space, jadi di kiri saya ya, di kanan teman-teman. Ya. Nggak masalah lah, nggak menghilangkan esensi lah ya. Moga-moga. Ya. Oke, langsung saja Mas, monggo bisa memaparkan materinya. Ya, terima kasih Mbak Marifatul Hasanah. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sekali diberi kesempatan kedua ya saya menyampaikan materi ini. Kalau kemarin itu tahun 2020 kita juga ada pelatihan event organizer ya, tapi juga tentang mungkin kita nggak bahas semuanya karena kalau semuanya itu lumayan butuh waktu yang lumayan. Tor yang diberikan oleh panitia itu lumayan komplit ya, tapi kita nanti membahas tentang sekilas saja, dan kemungkinan sekilas itu kalau teman-teman bisa melaksanakan, insya Allah sudah bisa apa ya, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada pasca pelaksanaan yang baik ketika di acara. Kalau tahun lalu kita ketemu secara fisik ya, dengan teman-teman, jadi di situ juga kalau tahun lalu itu setiap akhir session ketika pelatihan pada waktu kemarin ya, Mbak Dini Fadilah belum bisa di-mute ya. Oke, kalau tahun lalu setelah selesai pemaparan itu teman-teman saya kasih tugas itu membuat suatu event dengan peserta random ya, dan juga dengan teman-teman yang saya acak, di mana dalam waktu setengah jam mereka harus bisa bikin plan suatu kegiatan dan kemungkinan dampaknya seperti apa gitu. Tapi untuk sekarang karena kita juga berada di jaraknya jauh-jauh, tapi saya kira esensi untuk mempelajari materi atau kita diskusi itu tidak terganggu lah seperti itu. Oke, saya benahi dulu. Kalau ini sama yang tadi enakan mana ya, Mbak Hasanah ya? Yang ini Mas. Yang ini? Yang ini tapi, ya? Ya. Apa? Gimana? Ada tapinya tadi? Enggak. Oke, sorry nanti kita bahas kilas saja. Dan di sini nanti saya akan libatkan teman-teman untuk membahas suatu ini ya. Jadi saya ada materi dan saya akan jelaskan sedikit nanti teman-teman yang silakan menjawab contohnya. Jadi harapannya di sini teman-teman juga bisa untuk open mic atau open chat. Kalau misalnya mic nggak bisa, chattingnya bisa kita manfaatkan. Seperti itu ya Mbak Sana ya. Oke. Kita langsung lanjut untuk yang pertama. Saya share screen. Kita bahas sekilas saja. Ini yang kelihatan di teman-teman apa? Sekilas tentang event organizer yang PPT atau yang apanya? Udah ininya ya? Udah PPT-nya ya? Udah
posisinya udah slideshow ya? Iya, Mas. Oke. Ya. Ya, selamat datang juga Mbak Ragil ya. Mbak Ragil dan Mas Edi tadi sempat ada. Oke, dan yang pastinya yang paling penting kan teman-teman dari pengurus sendiri. Oke, ini kita bahas mengenai sekilas tentang event organizer, jadi nggak semuanya, tapi ini nanti insya Allah bisa mencakup semuanya kayak gitu. Nah, event itu adalah seperti ini. Ibaratnya kita kan ada organisasi nih. Organisasi kan ada ketuanya. Ketua pasti ketika membuat dia memberikan gagasan ketua itu kan berupa visi misi kan. Visi misi yang dari KSPM ada, tapi untuk visi dan misi ketua itu pasti juga ada. Nah, taruh kata kita ibaratkan di sini. Posisi kita di home ini adalah home rumah saya di perbatasan antara Semarang Kendal, jadi Semarang Coret saya di sini ya. Rumah saya itu adalah RT yang paling barat dari kota Semarang, itu RT 6 RW 1. Wonosari Ngalian itu sebelahnya sudah Kendal, sebelahnya sudah Bonbin Mangkang, nah itu di situ. Ini tempat saya. Terus visi kita itu adalah di Jakarta. Jadi ini home itu adalah titik awal kita, misalnya kita seorang pengurus baru, kita adalah anggota tim dari pengurus-pengurus baru, kita tujuannya mau kemana sih? Tujuan kita adalah mau ke Jakarta. Nah, ini merupakan visi ya, kita mau ke Jakarta itu merupakan visi. Selanjutnya, kalau kita ngomongkan, kalau ada visi, berarti ada yang namanya misi. Misi itu adalah step-step untuk bisa ke visi. Jadi yang paling utama adalah visi, terus di backingnya adalah misinya. Kalau kita mau ke Jakarta, kita harus ngapain? Nah, di sini adalah visinya adalah kita mau ke Jakarta. Misinya, bagaimana kita sampai ke Jakarta? Kita mau lewat udara, kita mau lewat air, kita mau lewat darat. Darat pun ada bermacam-macam. Kita bisa naik travel, kita bisa naik bus, kita bisa naik kereta, atau apapun itu. Atau kita bisa dompleng truk ya, untuk yang suka gandul-gandul di truk. Kayak gitu. Itu merupakan salah satu misi. Nah, event itu merupakan hal-hal yang kecil, step-step kecil untuk sampai ke Jakarta. Atau mungkin kalau di sini kita bisa lihat, bisa sampaikan adalah kendaraan kita mau pakai mobil itu tol itu cuman 5 hari 6 menit 5 hour atau 5 jam 6 menit. Kalau kita naik kereta itu ternyata lebih lama kereta. Kalau dulu kita naik kereta itu lebih cepat daripada kita naik mobil, sekarang sudah ada tol, mobilnya juga sudah lebih cepat ya daripada kereta. Kereta menghabiskan waktu 8 jam 22 menit karena harus di pemberhentian yang lainnya. Terus ada pula naik pesawat 1 jam 5 menit. Ini merupakan option dari suatu event kayak gitu. Kita mau kemana sih kayak gitu. Nah, event itu bukan langsung ke sana. Event itu langkah-langkah kecil dari home ke Pekalongan dulu, terus setelah itu ke Pemalang, setelah itu ke Tegal, setelah itu ke Cirebon. Nah, organisasi di sini dia kan nggak cuma perjalanan ke sana kan. Ada yang namanya SDM di situ kan. Organisasi itu pun di dalamnya ada yang ngurus SDM. SDM itu kita ibaratkan kalau sebuah bus, kita naik bus ya. Supir itu adalah ketuanya. Terus untuk kondektur, terus untuk yang urusan konsumsi, urusan pengisian BBM, urusan apa-apa, untuk jalannya bis itu bisa stabil, bisa sampai ke lokasi dengan maksimal, itu adalah pengurus. Anggota itu adalah passenger atau penumpang. Kayak gitu. Jadi di situ harus saling bahu-membahu. Gimana caranya kalau kita naik bus ini bisa sampai ke Jakarta. Kalau kita naik kereta, gimana caranya gerbong ini bisa sampai ke Jakarta. Kalau pesawat, gimana caranya pesawat itu sampai ke Jakarta, kayak gitu. Itu salah satu
fungsi salah satu analogi dari event. Kayak gitu. Event tidak terlepas dari yang pertama ini adalah visi. Ya. Event itu pokoknya yang ya intinya adalah langkah-langkah kecil untuk sampai ke visi. Kalau kita bicara mengenai tahapan-tahapan di organisasi kayak gitu. Oke, selanjutnya dari pengertian event sendiri, event merupakan suatu agenda, kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan, merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada peserta. Jadi di event itu kita juga membawa pesan ya teman-teman ya. Jadi apa sih yang hal-hal yang akan dicapai? Apa sih hal-hal yang ingin teman-teman sampaikan kepada peserta? Misalnya suatu event seminar. Apa yang akan teman-teman bawa atau sampaikan ke peserta? Kira-kira masuk atau enggak? Gitu. Jadi event fungsinya itu diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada peserta. Pesan-pesan bukan hanya kalau seminar misalnya teman-teman paham, peserta itu atau pengunjungnya paham, tapi juga mungkin bisa untuk membeli produk-produknya jika KSPM itu punya produk kayak gitu. Terus bisa meningkatkan jumlah follower di Instagram atau konten-konten lainnya, atau mungkin juga ada kesempatan-kesempatan lain yang itu tidak digambarkan pada waktu awal gitu. Jadi harus ada pesan-pesan yang disampaikan ke peserta. Selanjutnya, kalau event itu berdasarkan waktu, itu ada rutin, ada periodik, dan ada kondisional, teman-teman. Kalau rutin, pasti udah tahu, rutin itu hal-hal atau event yang dilaksanakan setiap minggu, atau setiap hari, atau setiap bulan, atau setiap tahun. Kalau periodik itu, ibaratnya kalau rutin itu kita ibaratkan yang lebih mikro, yang lebih waktunya lebih ini ya intens ya. Misalnya per hari harus ada, per minggu harus ada. Kalau periodik itu per waktu, misalnya memperingati misalnya kayak memperingati hari ulang tahun dan sebagainya. Tapi kalau kondisional itu lebih ke arah tiba-tiba. Misalnya ada kondisi seperti ini kita akan ngapain, ada kondisi seperti ini kita akan ngapain. Nah di sini ini kan ada titik 3 teman-teman di masing-masing ini. Bisa nggak teman-teman untuk menjabarkan misalnya kira-kira di KSPM itu rutinannya apa sih? Terus periodiknya apa sih? Terus kondisionalnya apa sih? Ya, mulai dari sekarang teman-teman bisa kayak ngetik atau open mix bahkan. Kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan oleh teman-teman KSPM apa? Tak tulis langsung di sini, silahkan. Buka mic aja. Silahkan teman-teman. Jadi kalau saya yang ngisi materi kayak gini, saya butuhkan partisipasi dari peserta. Rutin, periodik, dan kondisional. Oke, silahkan. Siapapun teman-teman yang baru, teman-teman. Mas, aku berpendapat kalau rutin itu kayak market review ya Mas, setiap hari. Oke, market review. Ya, terus? Kalau periodik itu mungkin kayak SPM 1. SPM. Oke, kalau kondisional misalnya kalau apa? kondisional itu kayak diskusi sama senior. Oke, diskusi dengan senior. Ada lagi, Halim? Oke, sementara itu. Terima kasih, Halim. Yang lainnya, silakan. Yuk, silakan yuk. Saya hitung 5 detik, 5 hitungan, guys. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya, salah satunya seperti itu. Ya, teman-teman jangan malu-malu, karena saya juga nggak lihat wajahnya, mukanya teman-teman ini nggak perlu juga open cam ya, silahkan. Jadi kalau online ini saya rasa lebih nyaman daripada ketika kita diskusi tatap muka. Ya kadang-kadang kita nggak berani untuk ini ya, nggak berani untuk angkat tangan, tapi kalau di sini nggak apa-apa,
teman-teman ketik saja di chat ini, terus teman-teman atau buka open mic sekalian. Silahkan ya, karena KSPM itu ruhnya itu adalah edukasi. Di KSPM ruhnya adalah edukasi. Jadi siapa yang mencoba untuk ngomong, siapa yang mencoba untuk ini dengan pikirannya sendiri, itu pasti yang akan lebih berkembang daripada yang lain. Saya juga dulu kalau sebelum di KSPM itu emang orangnya saya agak introvert, jadi saya nggak berani untuk tampil di depan. Ya karena di KSPM itu ruhnya adalah edukasi, mau nggak mau saya berani ngobrol, berani ngomong, berani mengutarakan pendapat. Ya hasilnya ya seperti ini. Kayak gitu teman-teman. Silakan. Ada yang lain? Apakah ada yang lain ketika? Silakan. Kita hitung 5 hitungan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, belum ya? Ya, ini ya. Terima kasih Mas Halim. Ya, berdasarkan waktu untuk KSPM sendiri rutin adalah market review. Ini untuk divisi investment ya. Untuk mungkin divisi lain-lain sebenarnya sudah ada kayak mungkin rutinannya divisi produksi kayak gimana, rutinannya divisi MNC kayak gimana, rutinannya divisi HRD kayak gimana. Itu sebenarnya bisa dimasukkan di sini karena teman-teman kan kemarin sudah ini kan sudah rapat pengurus kan. Terus periodik teman-teman juga bisa ini yang lainnya. Kondisional juga bisa yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan jenis. Jenis ini saya lebih umum sih. Jenis ini bukan hanya di organisasi KSPM, tapi yang lainnya juga. Berdasarkan jenis itu event-event itu adalah event-event leisure. Leisure itu kayak event-event kompetisi. Jadi sifatnya adalah event-event pertandingan. Nah, event-event pertandingan yang di situ ada kompetisi di mana ada perebutan juara gitu. Selanjutnya adalah personal event. Event-event yang lebih ke arah personal, lebih ke arah organisasinya itu sendiri, tidak dihadiri oleh peserta-peserta yang di luar internal, misalnya alumni dan sebagainya, itu dihadiri cuma anggota organisasi itu atau alumni atau yang mengikat di lingkungannya, tidak mengundang pengunjung-pengunjung yang tidak atau yang asing seperti itu. Itu personal event. Selanjutnya adalah cultural event. Itu event-event yang ke arah tradisi, yang ke arah kayak kalau di yang paling mungkin yang teman-teman yang suka jalan-jalan itu teman-teman tahu yang Dieng Cultural Festival gitu. Itu merupakan salah satu event kultural di tingkat lokal. Kayak cultural event itu ya kayak Tedak Siten misalnya itu kan. Terus event-event kayak larung sedekah bumi ya, itu termasuk cultural event. Terus selanjutnya adalah organizational event. Itu ya event-event organisasi di mana event itu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut. Oke, silahkan. Ini ada 3 lagi. Ininya gini, kalau ini belum dijawab, belum ada salah satu yang ini, saya nggak akan lanjut. Silahkan dijawab, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Satu orang bisa menjawab satu ini, random, silahkan. Monggo silahkan, tak isikan langsung di sini. Misalnya, kompetisi itu kayak contohnya apa sih? Terus event personal itu kayak apa sih? Satu orang bisa ngisi ini. Pokoknya ini paling nggak ada 4 ini yang penuh. Ya, silakan. Kalau nggak penuh, kita belum bisa melewati ini. Karena kita tahu harus tahu dulu paling nggak jenis-jenis event itu gimana. Silakan teman-teman. Open mic boleh, open chat boleh. Yang Silakan, tadi ada yang open mic. Yang kompetisi Mas itu kayak online trading sama lomba stok. Online trading, Mas Senja ya. Oke, mantap Mas Senja. Terus
Silakan. Lagi. Silakan lagi, Mas. Bisa? Mungkin yang lain. Mas Senja lagi ada gangguan. Nah, yang coba. personal event mungkin ini Mas, seminar nasional. Oke. Personal event. Ya. Nah, personal event itu jadi event yang hanya dihadiri oleh pengurus, anggota, dan mungkin lebih jauh tingkatnya alumni. Jadi lebih ke arah ini sih, personal sih. PSS Mas. PSS Mas. Pelatihan simulasi saham. Oke, pelatihan simulasi saham. PSS itu aja ya, teman-teman kan sudah tahu juga ya. Iya Mas. Oke, thank you. Terus yang lain nih, cultural festival. Refreshing atau makrab ke SPM itu kan juga jalan-jalan Mas. Boleh. Oke, lanjut. Organizational event. Apa? Ayo, apa? Ayo. Nah. Tadi sudah disebut, cuman penempatannya salah. Apa? Coba. Seminar nasional. Ya, benar. Seminar nasional. Oke, itu. Nah, harapannya kayak gini loh, teman-teman KSPM itu ada diferensiasi dengan organisasi lain. Jadi, kalau diberi kesempatan untuk menjawab, langsung aja jawab. Misalnya salah pun kita nggak apa-apa. Kompetisi lomba stock lab, benar. Masukkan di sini ya. Stock lab. Ini kan nanti aku bagiin ke teman-teman, jadi teman-teman bisa ngisi sendiri dan bisa ngerti sendiri kayak gimana. Oke, masih ada lagi. Saya hitungi tiga hitungan. 1, 2. Mungkin yang kompetisi itu analisis competition, Mas. Analisis competition. Iya. Competition. Oke. Udah ya, kita lanjutin yang lain ya. Oke, tak save dulu. Tak save ya, ini untuk teman-teman sendiri. Sekarang tanggal 20. Oke. Ya. Nah, lanjut. Karakteristik sudah masuk ya slideshow-ku ya. Teman-teman, sorry. Sudah, Mas. Sudah ya. Oke. Ya, kita ke karakteristik event. Event itu mempunyai ciri khas tersendiri. Karakteristik itu adalah ciri teman-teman ya. Jadi ini hanya dimiliki oleh maksudnya penyelenggara event pasti akan merasakan ini. Oke, ini menurut Pak Nur tahun 2009 saya sederhanakan seperti itu. Karakteristik event itu harus memiliki keunikan tersendiri. Jadi pengembangan ide dari satu tim itu harus memiliki keunikan, karena keunikan itu yang akan melekat. Nah, ini yang pertama. Ini itu maksudnya, kalau yang pertama itu maksudnya keunikan dari jumlah pengunjung. Bukan jumlah pengunjung, maksudnya keunikan dari jenis pengunjung. Jadi kalau pengunjung di event teman-teman itu melebihi dari dari target. Misalnya teman-teman hanya bikin seminar, nih. Seminar targetnya teman-teman itu hanya kepada orang-orang mahasiswa UIN. Taruh kata ini online ya, online. Ternyata yang hadir itu bukan cuma teman-teman dari UIN, tapi teman-teman dari kampus lain, teman-teman dari luar kampus, misalnya orang-orang yang pada waktu itu ada kesempatan untuk mengikuti event tersebut, misalnya bapak-bapak yang atau mas-mas yang kerjanya itu ada 3 shift, jadi paginya dia manfaatkan untuk seminar kayak gitu, mengikuti kegiatan ini, atau dihadiri oleh misalnya pejabat-pejabat atau instansi terkait dengan pasar modal kayak gitu, yang tidak kita sangka-sangka. Nah, gimana caranya untuk mendatangkan itu? Ya berarti acaranya harus unik. Jadi orang-orang yang datang itu bukan orang-orang yang
hanya teman-teman targetin. Jadi ada bonus lah di situ lah, bonus orang-orang yang datang seperti itu. Yang selanjutnya adalah tempat yang unik. Misalnya teman-teman bikin event kayak bikin event di suatu lokasi dan lokasinya itu ternyata sangat mendukung sekali. Jadi lokasinya bukan lokasi yang mainstream, misalnya seminar hanya di dalam gedung. Lah ini seminar kayak di luar gedung. Seminar itu mungkin wujudnya adalah seminar tapi di camping kayak gitu. Kalau teman-teman pernah lihat acara apa ya? Acara kayak misalnya jazz festival itu yang ini ya, yang di atas gunung itu apa ya? Nah, itu kan merupakan event-event yang unik. Jadi lokasi mereka menyelenggarakan konser jazz tapi berada di gunung, di ketinggian, maksudnya di ketinggian, kayak di Dieng atau di Wonosobo seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu di luar mainstream. Jadi itu pasti ada kesan tersendiri nanti. Terus yang ketiga itu dengan melibatkan teknologi. Teknologi ini merupakan salah satu presentasi yang menggunakan holografik. Jadi kayak gitu. Nah, event yang akan berkesan adalah event yang mempunyai keunikan. Kalau tidak unik, kalau sama saja dengan yang lain, pesertanya juga sama, tempatnya juga sama, konsep acaranya atau ininya juga, presentasinya juga sama, kira-kira apa yang membedakan dengan yang lain? Kalau sama aja biasanya, yaitu tidak akan kurang berkesan daripada yang lain seperti itu. Akan sama dengan yang lain. Artinya kalau ada memori yang sama di antara memori-memori yang lain, daya ingat ya. Kalau teman-teman daya ingat misalnya, ada memori-memori yang sama nih, memori ini, itu akan cenderung terlupakan. Tapi kalau memori itu berkesan, misalnya teman-teman dulu tahu nggak pas zaman-zamannya SMA itu, mungkin teman-teman merasakan gimana digojloknya ketika pramuka itu, kan lumayan kan, kayak kita bikin tenda sendiri, atau kita masak sendiri, atau kita dimarah-marahin senior, kayak gitu. Itu akan berkesan, teman-teman pasti ingat seperti itu. Ya harapannya kita jangan membuat acara yang tidak enak lah, paling enggak seperti itu, biar teman-teman unik. Tapi buat acara yang menyenangkan, karena kita adalah menjamu tamu. Ya, seperti itulah, pokoknya suatu yang unik itu pasti akan diingat. Kayak gitu. Selanjutnya, nah, ini karakter melekat dari sebuah event adalah perishability atau apapun itu, saya belum begitu hafal ininya, pronosnya. Itu adalah kemungkinan terjadi event yang tidak sesuai dengan rencana atau tidak hidup sehingga kurang memuaskan. Jadi ini adalah sangat melekat. Jadi misalnya teman-teman itu membuat suatu acara, di mana acaranya itu di outdoor misalnya, tiba-tiba hujan, kayak gitu. Atau teman-teman bikin suatu seminar online, tiba-tiba kuota seorang penyelenggaranya itu habis. Atau teman-teman membuat suatu kegiatan seminar atau pelatihan atau apa di situ membutuhkan listrik yang cukup powerful, di mana pada waktu itu listriknya mati listrik. Apa yang akan dilakukan seperti itu. Nah, kemungkinan ini atau perishability ini adalah sesuatu yang melekat dan pasti ada di event. Jadi siap-siap saja gimana caranya untuk menghindari terjadinya perishability ini. Ya, selanjutnya adalah intangible. Intangibility. Kalau teman-teman tahu di laporan keuangan atau di sering analisis itu kan ada intangible asset atau itu pokoknya itu tidak ternilai, maksudnya sesuatu yang tidak ternilai atau sesuatu yang misalnya kayak nama baik, kayak jadi itu biasanya di perusahaan startup ya, misalnya bukan hanya nama baik tapi juga dia mempunyai intangible asset kayak database itu kan nggak dinilainya teman-teman. Nah itu maksudnya ke intangible.
Nah, kayak di sini, kalau di event itu adalah kesan yang tertinggal di benak peserta setelah acara berlangsung. Misalnya nih, ibaratnya kan kita acara yang mungkin teman-teman sangat inginkan sekali kan. Karena sudah setahun ini teman-teman nggak melakukan ini, makrab kan. Nah, itu makrab itu mesti akan sangat teringat karena itu bukan acara yang biasa yang dilakukan bersama-sama, dan itu mungkin juga tidak dilakukan ketika masa SMA atau SMK, atau mungkin teman-teman yang pondok itu nggak akan merasakan seperti itu. Nah, ya harapannya yang paling ini sih, semoga pandemi segera berakhir dan teman-teman bisa kayak gini ya. Nah, ini jadi intangible asset kalau kita ibaratkan di sini adalah kesan yang tertinggal. Jadi eventmu itu gimana caranya dia juga bisa membikinkan kesan. Yang tadi setelah unik, konsekuensi dari unik adalah ada intangibility atau kesan yang tertinggal di benak peserta setelah acara berlangsung. Nah, selanjutnya adalah personal interaction. Personal interaction ini berarti peserta dilibatkan dalam mensukseskan acara. Misalnya ada acara kuis, apalagi coba selain kuis. Ya pokoknya kuis, terus teman-teman diajak diskusi, ketika diskusi itu nyambung, atau pertanyaan-pertanyaan, atau dilibatkan dalam suatu pemecahan suatu masalah ketika event telah berlangsung, gitu. Ini merupakan personal interaction. Personal interaction ini yang saya lakukan barusan tadi. Jadi gimana caranya saya mengukur sukses atau tidaknya suatu diskusi, itu ketika tidak ada yang menanggapi kayak gitu. Terima kasih teman-teman untuk yang berani untuk berbicara, dan saya juga menunggu teman-teman yang lainnya untuk berani berbicara lagi ya, yang lainnya juga ya. Itu merupakan karakteristik event. Nah, selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya. Selanjutnya kita nanti akan diskusi lumayan banyak. Silahkan teman-teman banyakkan diskusi di pertanyaan-pertanyaan. Nah, manajemen event ini adalah research, design, planning, coordination, atau evaluation, dan evaluation. Research dan design ini masuk dalam segi penelitian. Ini persiapan pertama, penelitian. Yang kadang-kadang kita lupakan adalah penelitian. Selanjutnya adalah planning. Planning adalah perencanaan. Selanjutnya coordinating atau pelaksanaan. Dan berikutnya adalah evaluation. Nah, biasanya saya juga sering melakukan ini, kesalahan ketika saya di suatu organisasi, saya nggak penelitian dulu. Saya nggak ada research dulu, saya nggak ada desain dulu, atau brainstorming dan lainnya, tapi saya langsung ke perencanaan, teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya sangat-sangat buang waktu di sini. Perencanaan itu, nggak ada ininya. Soalnya, kalau perencanaan nggak ada penelitian, itu kayak gimana ya? Kita mau persiapan masak, tapi kita nggak tahu kita mau masak apa. Jadi kayak gitu. Kalau kita ibaratnya mau masak nih, kalau nggak ada penelitian itu kalau ibaratnya kita mau masak, kita harus lihat bahan-bahan kita punya apa saja sih. Terus orang-orang yang akan makan masakan ini ada alergi nggak sih, misalnya gitu. Terus menu yang cocok untuk hari itu atau saat itu, misalnya pagi, siang, atau malam hari, itu harus disesuaikan dengan ini. Ini penelitian. Sebelum ke perencanaan. Perencanaan kalau dari masak itu ya wis, oh ya, kita sudah tahu nih, ternyata yang akan makan orangnya seperti ini, yang kita akan masak di waktu kapan, kayak gitu. Kalau nggak ada penelitian dulu, ini perencanaan pasti butuh waktu lama. Kita harus cari-cari dulu orang-orangnya yang akan makan siapa, terus ini akan dihidangkan kapan, terus butuh waktu berapa lama untuk memasak itu. Nah, kayak gitu. Nanti akan keteteran di sini. Kalau nggak penelitian dulu. Sering salahnya kayak gitu. Waktunya terbuang banyak di perencanaan. Setelah itu adalah koordinasi ketika pelaksanaan kan. Nanti ketika pelaksanaan ini atau koordinasi ini kita akan bahas mengenai tahapan-tahapan pas pelaksanaan berlangsung. Evaluasi juga
Ya, alhamdulillah saya juga sudah melihat ada perkembangan di teman-teman KSPM bahwa ketika setelah acara ada evaluasi, itu sangat apresiasi sekali. Yang perlu diperhatikan lagi evaluasi ini adalah mungkin teman-teman mulai malam hari ini teman-teman juga harus melihat yang namanya mempelajari apa itu yang namanya output, terus outcome, terus impact seperti itu. Nanti kita ada materi itu. Lanjut. Oke, tahapan pertama sebelum kita melaksanakan suatu event itu adalah tahap planning. Planning yang pertama, planning itu ada dua nanti. Di tahap penelitian, bukan planning, sorry. Tahap penelitian ada dua. Tahapan yang pertama adalah research. Nah, harus dipertimbangkan kita menggunakan metode 5W+1H. Buat misalnya, apa yang akan kita lakukan? Misalnya ada suatu masalah. Masalahnya ini. Terus buatnya. Apa yang akan kita lakukan? Buatkan artinya apa? Apa yang akan kita lakukan? Terus selanjutnya who atau siapa. Nah, misalnya ya, ini secara teknis saja sudah saya tulis, cuman nggak saya masukkan di sini. Misalnya ini suatu event, kita akan melakukan suatu event. Apa? What ya? Apa masalah yang terjadi belakangan ini? Relevankah jika kita membuat acara tersebut? Itu merupakan apa? Terus who atau siapa? Siapa saja yang bisa menjadi narasumber? Siapa saja yang bisa menjadi peserta? Dan siapa saja orang-orang yang akan diundang dalam acara tersebut. Itu siapa? Why? Mengapa? Mengapa kita harus melaksanakan hal tersebut? Mengapa sih kita harus mengadakan acara tersebut? Nah, selanjutnya, when? Kapan? Kapan ya waktu yang tepat untuk kita melaksanakan kegiatan tersebut? Nah, atau mungkin itu siang hari, atau itu malam hari, dan sebagainya. Terus, where? Di mana? Kita akan melaksanakan seperti apa konsepnya dan di mana? Mau di online, atau mau di offline. Terus, kalau di offline itu kita tempatnya di mana? Nah, itu harus ada dulu. Terus, mungkin berapa ya? Berapa itu belum ada ya? Ya, berapa? Berapa jumlah peserta? Berapa jumlah narasumber, berapa jumlah jumlah dana yang akan disiapkan, itu masuk di berapa. Terus selanjutnya ada how, bagaimana. Bagaimana konsekuensinya ketika kita akan menyelenggarakan acara tersebut. Terus bagaimana jika kita tidak bisa menyelenggarakan acara tersebut. Itu masuk dalam poin research. Kayak gitu. Ini penelitian yang pertama. Selanjutnya adalah desain. Bentar. Ya, selanjutnya adalah desain. Desain atau ide ya, ide rancangan ya. Ide itu dapat berbentuk dengan cara dapat dibuat dibuat itu dengan cara brainstorming atau dan mind mapping. Mind mapping itu prioritas yang akan kita butuhkan. Itu ada materi sendiri. Mind mapping itu juga lumayan lama materinya karena di situ banyak prakteknya. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa melaksanakan itu dan saya harap nggak usah banyak-banyak orangnya. Yang penting orangnya banyak nggak apa-apa, asal teman-teman bisa untuk kayak interaksi. Karena mind mapping itu sangat butuh interaksi. Nah, BS atau brainstorming dan MM, mind mapping merupakan kegiatan di mana semua anggota itu dikumpulkan dan ide-ide mereka itu disampaikan lalu dihubungkan dengan mempertimbangkan aspek keuangan. Kenapa perlu? Ya karena kalau nggak ada keuangan itu kadang-kadang istilahnya kalau kita naik motor itu bensinnya itu ada di keuangan ya teman-teman.
Ya pokoknya modal lah. Selain modal SDM atau sumber daya manusia adalah keuangan. Sosial. Sosial di sini adalah tentang impact-nya di masyarakat kayak gimana. Budaya juga sama, jadi kita harus pertimbangkan di situ. Ini mainstream nggak sih? Ini sesuai dengan budaya kita nggak sih? Bukan budaya itu kita harus membuat suatu event yang tradisional kayak gitu, bukan ya. Maksudnya dengan budaya itu lebih ke arah sosialnya. Ini secara etika, secara unggah-ungguh itu bagus atau enggak? Itu harus kita benar-benar kita ini ya matangkan ya, karena kalau nggak sesuai dengan itu, khawatirnya terjadi ya kita kan di negara yang tata keramanya bagus seperti itu. Etika harus diperhatikan. Lalu juga mempertimbangkan output, outcome, dan impact. Output itu maksudnya setelah acara itu apa yang mempengaruhi, hasil apa yang didapat untuk diri kita sendiri. Itu output. Outcome, hasil apa yang didapatkan untuk organisasi kita, atau komunitas kita, atau lingkungan kita. Organisasi kita, sampai organisasi aja, atau komunitas. Kalau impact, itu ke arah lingkungan. Apa kegiatanku itu akan berpengaruh sosial, akan berpengaruh ke lingkungan sekitar, seperti apa sih? Kayak gitu. Kita harus kita harus pikirkan itu. Kalau misalnya incarannya teman-teman itu acara-acara yang gede, atau acara-acara yang biar bisa dikenang, atau acara-acara yang bisa ditiru oleh teman-teman sekitar. Nah, kayak gitu itu harus diperhatikan. Output, outcome, dan impact. Selanjutnya adalah planning. Planning ini sudah masuk ke tahapan perencanaan. Dua penelitian, research dan design itu adalah masalah di penelitian, kalau planning itu adalah perencanaan. Nah, ketika tahap penelitian selesai, maka selanjutnya adalah membuat perencanaan. Perencanaan ini kita dasarkan pada waktu, lokasi, dan kecepatan. Maksudnya di sini, planning itu merupakan suatu hal yang sangat membutuhkan waktu yang lama. Bisa jadi kegiatan kan sebentar ya, pelaksanaan kegiatan itu paling sehari 2 hari, maksimal ya paling sehari 2 hari kan, kayak gitu kan. Kalau kita kemah, kalau kita mengadakan suatu acara makrab atau bootcamp kayak gitu kan paling 2 hari. Singkat. Tapi kalau planning itu lama. Itu adalah pra-kegiatan. Itu membutuhkan waktu yang lama. Gimana caranya waktunya cepat? Kita harus penelitian dulu. Kita harus research dulu, dan kita harus desain dulu. Kita harus banyak-banyak brainstorming kayak gitu. Sebelum ke arah perencanaan atau planning. Jadi teman-teman misalnya ada waktu sisa lumayan banyak nih, misalnya teman-teman ada waktu untuk organisasi, teman-teman itu bisa menggunakan sistem yang tadi. Kita riset dahulu, sekarang kayak gimana sih keadaan ini, dan sebagainya. Nah itu teman-teman bisa riset dahulu, setelah research nanti teman-teman bisa merencanakan, karena perencanaan ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, didasarkan pada waktu, karena waktunya ini adalah membutuhkan waktu yang lama, gimana caranya waktu yang lama itu dipersempit, jadi waktunya cepat, planningnya cepat, terus juga lokasinya, kita harus cari lokasi, karena lokasi juga berhadapan dengan waktu. Kalau dulu pas masa-masanya belum pandemi, kayak gitu, teman-teman di KSPM pasti sangat terpacu dengan waktu. Karena apa? Karena menyewa satu tempat, menyewa suatu lokasi, itu harus berdasarkan dengan prepare-nya juga. Jadi kalau ada gedungnya, tapi nggak ada sound system dan sebagainya, kita juga akan sulit. Masa ya kita seminar pakai megaphone, itu kan nggak lucu, gitu kan teman-teman. Itu. Jadi waktu harus lebih cepat, lokasi juga harus kita lebih cepat juga nyarinya. Misalnya dulu di tempat, kalau kita mau makrab nih, tempat sana dulu kan, kalau teman-teman tahu senior-senior itu perjuangan mencari tempat untuk makrab itu lumayan susah ya teman-teman ya. Harus ke Bandungan dulu, harus ke Ungaran dulu,
harus ke Kamboja, harus ke Mijen dan sebagainya, itu kan jauh-jauh dan sebagainya lah. Nah, itu terus kecepatan, makanya kecepatan gimana caranya lebih cepat, dan juga perencanaan matang itu pasti lebih baik kayak gitu. Eksekusinya bisa lebih cepat dan acaranya bisa lebih momentum seperti itu, nggak kehilangan momen. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini atau koordinasi ini penuh dengan komunikasi. Jadi semua divisi itu akan bekerja cepat sesuai konsep dan harus minim dengan kesalahan. Kalau misalnya terjadi suatu kesalahan, berarti kita akan ke arah planning berikutnya. Kalau misalnya plan A itu ternyata nggak bisa dilaksanakan dengan maksimal, misalnya kalau kata ketika event seminar itu ternyata listrik yang padam, itu akan seperti apa, itu kita harus punya backup plan-nya. Misalnya kita saya pernah, ke SPM itu pernah, ternyata pas seminar itu mic-nya mati, terus gimana caranya? Ya, kita pakai mic portable seperti itu. Itu merupakan coordinating. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi itu yang tadi, evaluasi adalah proses yang menilai efektivitas suatu event. Nah, ini perhatikan yang tadi, apa yang akan didapat oleh orang tersebut atau output-nya, terus akan diterima oleh organisasi kita atau outcome-nya, akan diterima oleh lingkungan kita atau impact-nya. Ya, output, outcome, dan impact itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Kalau nggak ada ketiganya ini, ya udah acara itu hanya bisa dikatakan acara yang lumayan buang waktu seperti itu. Harusnya karena kita ketika membuat event itu kita berkorban secara materi, berkorban secara waktu, berkorban secara materi, waktu, dan tenaga, kayak gitu kan. Akhirnya kita juga harus benar-benar mempertimbangkan output, outcome, dan impact. Kayak gitulah. Paling enggak di antara ketiganya ini ada dua yang bisa kita dapat. Kayak gitu. Oke, di sini silahkan jika ingin bertanya dulu. Nanti ada slide yang paling terakhir ada tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam buat suatu event. Monggo silahkan teman-teman jika ingin bertanya. Baik, teman-teman silakan yang izin bertanya bisa langsung open mic atau di room chat ya. Baik, Mas Rey izin bertanya. Ini Adel, mohon maaf karena sinyal handphone Adel sedang kurang baik, jadi Adel menggunakan akun Zoom punya Norata. Baik, pertanyaan Adel begini, Mas. Ini sebenarnya pertanyaan titipan dari salah satu pengurus. Jika dalam organisasi, etika seperti apa yang harusnya kita lakukan dalam menembung atau memberitahu pihak eksternal apabila ada suatu acara. Itu sebaiknya Hamin berapa nembungnya, Mas, jika mereka ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Begitu, Mas. Iya, terima kasih Mbak Adel. Mungkin saya jawab langsung ya. Izin ya Mbak Rifatul Hasanah ya. Oke. Ya. Oke, nggak apa Mbak Adel, karena belakangan ini kan saya lihat Mbak Adel juga agak kesusahan untuk koneksi di daerahnya ya. Oke. Etika yang seperti apa? Etika sebenarnya sih kalau berhubungan dengan orang yang pastinya kita harus mengutamakan yang namanya komunikasi yang awal dulu, komunikasi awalnya dulu seperti apa. Kadang-kadang sih, misalnya Mbak Adel udah pernah kenal kan sama saya, sama teman-teman yang lain, mungkin senior-senior yang lain yang sering berkomunikasi itu, ketika kita ada waktu atau ketika misalnya udah kenal dengan seseorang nih, pasti ngomongnya kan udah banyak. Kita sering ngobrol kayak gini, sering diskusi kayak gini. Terus kalau nembung itu kan langsung bisa cepet langsung bisa cepet
keputusannya bisa dapat, misalnya Mas, besok aku ada acara nih, datang nggak besok? Kalau udah kenal itu pasti jawab iya atau enggak, maksudnya bisa atau enggak kan. Tapi kalau yang belum kenal, itu permasalahannya adalah kita harus ada komunikasi pembuka dulu nih. Terus kita harus riset dulu, paling enggak kalau misalnya teman-teman ya, misalnya Mbak Adel atau teman-teman yang lain, mau ngundang salah satu taruh kata influencer misalnya Ryan Filbert atau siapapun, kita paling enggak harus riset mengenai dirinya seperti apa. Kalau influencer kan pasti dia punya karya nih. Karyanya apa sih? Oh ternyata di timeline di Instagramnya, atau dia punya karya di YouTube-nya seperti itu. Teman-teman riset kayak gitu. Set, misalnya, udah ketemu nih risetnya. Udah ketemu, kayak kebiasaannya dia sukanya apa, terus dia itu kontennya concern membahas apa, terus dia lagi suka tentang apa sih, gitu. Misalnya Mas Rian Filbert misalnya, taruh kata dia itu ternyata saat ini dia sedang mengkaji mengenai kripto, kayak gitu kan. Terus ya udah, kita pembukaan kalimatnya itu ya kadang-kadang kenalan dulu. Terus itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama karena belum pernah ketemu tatap muka, belum pernah ngobrol awal-awalnya gitu kan. Etikanya kalau kita mau hubungi itu ya paling enggak kita riset dulu. Terus yang kedua yaitu kita ada spare waktu yang 2 minggu, atau kalau untuk orang-orang yang jam terbangnya tinggi, kita harus paling enggak sebulan 2 bulan kayak gitu. Ngobrol, terus concern-nya mengenai apa dibahas di situ. Nanti kan ada diskusi kayak gitu, diskusi lewat chat atau by phone atau by Zoom atau apapun itu. Nah, nanti baru ketemu matoknya di mana. Matoknya itu maksudnya baru ketemu time-nya atau waktunya yang seperti apa yang tepat untuk ngobrolin atau closing-nya lah istilahnya, ngobrolin masalah misalnya cari narasumber lah itu. Jadi pembukaannya dulu kita harus riset dulu, terus nanti jauh-jauh hari atau sebulan 2 bulan misalnya orang jam terbangnya tinggi, ngobrolin masalah itu. Itu akan sangat mengena. Dan nantinya karena kita sudah mengutamakan mereka juga akan mengutamakan kita jika nantinya ada acara-acara lain di hari itu juga kayak gitu. Itu menurutku Mbak Adel. Jadi ini bukan mutlak ya, cuman ini yang pernah dan sering saya lakukan seperti itu. Seperti itu Mbak Adel. Terima kasih Mas Rey. Mungkin dari teman-teman pengurus yang lain ada yang ingin ditanyakan, gimana teman-teman? Ya teman-teman, silakan yang ingin bertanya bisa langsung open mic ya, atau di room chat. Ya silakan. Atau mungkin saya lanjutin dulu ya sampai yang terakhir ya. Ini mungkin dulu. Ini yang terakhir, poin yang terakhir. Nah, ini adalah hal-hal teknis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persiapan pra-acara. Pra-acara itu yang pertama adalah menentukan tema berdasarkan riset pendahuluan yang tadi, research. Terus yang kedua, pencarian SDM yang tepat atau sumber daya manusia yang tepat. Jika kita sampai salah nyari orang, itu bisa jadi buang waktu, bisa jadi acara tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya kita nebak-nebak, oh dia tahu ini, ternyata pas ketika tos perencanaan, pas pelaksanaan ternyata nggak tepat semua, itu bisa juga selain buang waktu juga akan merugikan acara. Kadang-kadang
Saya sering di acara saya sering ngonsep itu hanya 3-5 orang, maksimal 10 orang kayak gitu. Ngonsep kayak gitu orang sedikit, tapi dia juga punya kompetensi yang lumayan, dia punya komitmen, dia punya keinginan yang sama, dia punya pengetahuan yang sama, akhirnya acara segede apapun itu bisa dilakukan kok. Yang penting SDM-nya tepat. Yang B, konsep acara yang matang ya. Konsep acara yang matang melalui yang tadi riset dulu. Tepat nggak sih aku melakukan acara ini dan sebagainya. Nah, persiapan plan B dan C terus-terusnya. Jadi bukan hanya plan A atau kegiatan yang akan kita lakukan aja, berarti B, C, dan seterusnya. Gitu. Supaya apa? Supaya nanti anggarannya tidak membengkak. Yang ke-5. Backup anggaran itu juga harus diperlukan. Misalnya terjadi kayak kita harus mengganti dari plan A menjadi plan B atau dan plan C dan seterusnya. Itu harus ada di situ. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan harus yang paling utama adalah motivasi kuat di tim. Timnya harus kuat motivasinya, keinginan yang sama, tahu jeluntrungnya itu mau di mana sih. Kegiatan ini kalau dilaksanakan itu nanti hasilnya seperti apa sih. Jaga motivasi tim itu sangat penting. Terus manajemen waktu, jangan sampai molor, terus kalau bisa ternyata ada satu narasumber atau satu ini yang molor, itu gimana caranya ini, karena kita akan mengundang massa kan, dan peserta itu juga mempunyai waktu masing-masing. Dia juga izin sama temennya, sama keluarganya juga, misalnya peserta ya, dia izin ke suatu event, dia akan jam 9 sampai jam 12, ya udah jam 9 sampai jam 12. Jangan sampai molor sampai jam setengah 1. Itu karena kita nggak tahu teman-teman atau pesertanya itu akan seperti apa ininya kan. Toleransi kalau untuk tim-tim, kalau untuk anggota tim nggak apa, tapi kalau untuk peserta yang lain itu juga susah. Selanjutnya adalah manajemen barang. Ini penting pakai banget manajemen barang, karena kalau kita barang kan kita nggak mungkin semua kita pakai barang sendiri. Kita pasti juga akan pakai barang orang lain, dan itu kita harus di manajemen. Bagian untuk itu harus ada yang pendata. Mendata, usahakan data-datanya itu sudah ada semua di bagian perlengkapan ya. Meminjam dari siapa, meminjamnya kapan, terus dibaliknya kapan, kira-kira ada uang untuk sewa atau enggak. Nah, di situ harus ada manajemen barang di situ. Pasca acara adalah evaluasi, dan teman-teman bisa mengkaji bagaimana itu output, outcome-nya, dan impact. Kayak gitu sepertinya Mbak Rifatul Hasanah. Terima kasih Mas Rey atas materi yang sudah dipaparkan. Untuk teman-teman pengurus semua, bagi yang ingin bertanya, silakan bisa langsung dengan open mic atau chat di room chat ya. Oke, sambil menunggu teman-teman bertanya, Mas Rey, saya izin tanya ya Mas Rey. Ya, silakan. Kan tadi dari karakteristik event itu kan ada yang apa ya, meninggalkan kesan gitu kan. Nah, kalau sekarang kan di saat pandemi ini acara-acara itu beralih secara online, di mana acaranya hanya ya seperti ini, monoton gitu kan. Nah, gimana sih caranya walaupun acaranya itu online tapi tetap meninggalkan kesan gitu Mas Rey? Ada nggak sih strategi khusus gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rifatul Hasanah. Salah satunya adalah dengan keterlibatan peserta ya. Kalau untuk sebenarnya sih, kalau untuk apa ya, diskusi online gini kan, sebenarnya orang nggak perlu menampilkan wajah untuk bisa berbicara. Kan maksudnya beda dengan ketika kita penampilan langsung. Itu cobalah teman-teman yang sering ngisi kelas online, itu berani nggak ketika dia ngisi kelas offline seperti itu, hadapan dengan orang langsung kayak gitu. Itu kadang-kadang agak gemetaran. Apalagi terlebih dengan teman-teman yang
apa ya istilahnya ketika mengajukan pertanyaan pas masa-masa offline atau tatap muka langsung itu kan sangat sulit. Nah, sebenarnya di sini yang bisa ini adalah keterlibatan peserta. Misalnya kayak buat kuis, terus kayak buat apa ya dengan materi-materi yang wow seperti itu. Wow gitu ya. Materi-materi yang belum pernah didapat. Biasanya materi-materi yang based on pengalaman, based on riset. Jadi itu akan menarik banget. Terus dengan PowerPoint yang sangat simple, tapi juga teman-teman bisa langsung paham. Itu bisa juga. Terus suatu narasumber yang bisa membawa suasana di peserta itu sangat ini nanti akan sangat berkesan. Paling enggak kan kalau kita ibaratnya sama aja sama sekarang misalnya ya. Kalau dulu banyak seminar offline atau banyak seminar tatap muka. Yang membedakan antara seminar di UNES, di UIN, di Unisbank, di Undip dan sebagainya itu apa sih? Ya konsep acaranya. Sama kayak sekarang. Undip, UIN, UNES, Unisbank dan sebagainya juga sama. Kita masing-masing juga melaksanakan kegiatan kuliah online atau diskusi online seperti ini. Yang yang membuat acara itu berkesan ya konten acaranya, atau itu terus peserta yang ikut diskusi, aktif diskusi. Nah, itu salah satunya itu aja sih. Karena kita semuanya di kondisi yang sama. Sama kok semuanya kok. Kegiatan kayak seminar atau kegiatan yang benar-benar megah kemarin itu yang pernah dilakukan ketika itu semua beralih ke online. Di mana orang tidur itu bisa sambil meeting kayak gitu loh. Di mana kalau sekarang seperti itu kan, seperti itu mudah. Dan ya itu sih yang bikin berkesan ya kayak gitu. Kalau menurut saya loh ya, based on story itu sangat kuat sih. Jadi ada orang yang bercerita mengenai apa kehidupan yang pernah dilalui. Ada kegiatan kayak gini, dia pernah ngapain kayak gitu. Itu salah satu yang membuat berkesan. Jadi bukan hanya pemateri itu bikin sesuai dengan buku saja, dan buku kan pengalaman orang lain kadang-kadang. Tapi dengan bahasa sendiri, dengan pengalaman sendiri itu nanti akan membuat beda. Kayak gitu sih Mbak Rifatul Hana. Itu pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Yang lain bisa langsung ya. Saya izin bertanya, Mas Rey. Ya, silakan Mbak Fadila tuh. Gini Mas, misal kita mengadakan suatu event, lalu karena ada suatu hal lain, entah itu dari panitia atau dari pengisi acara event tersebut, tiba-tiba pas hari H itu membatalkan atau meng-cancel untuk menghadiri acara tersebut. Meng-cancel itu maksudnya karena ada sesuatu hal atau yang sifatnya itu mendadak dan tidak bisa kita sangka-sangka, Mas. Jadi apa yang sebaiknya atau seharusnya kita lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Gitu, Mas Rey. Ya, ini tepat untuk masalah-masalah saat ini ya. Dimana tiba-tiba kita nggak tahu. Misalnya kita sudah bikin acara, sudah clear dengan pemateri, ternyata ya amit-amit pematerinya itu kena isolasi mandiri. Sebentar. Oke. Misalnya kejadiannya kayak gitu kan. Kita sudah sudah ngobrol-ngobrol, ternyata bisa komunikasi dengan pemateri untuk menyampaikan materi pada hari ini, ternyata pada hari H dia positif COVID kayak gitu. Itu saya pernah juga kemarin kan ada satu komunitas pasar modal juga di Semarang itu bikin diskusi dengan saya, dan saya pada waktu itu menyanggupi. Ternyata ada salah satu anggota keluarga yang kena, jadi saya harus
ini di konsen di keluarga dulu kayak gitu. Nah, ya alternatifnya adalah apa ya Mbak? Alternatifnya karena kalau dulu itu sangat minim dimungkinkan kondisi-kondisi yang kayak sekarang, kayak ketika offline, kayak ketika tidak ada pandemi kayak gitu, maksudnya penyakit-penyakit biasa, itu jarang banget orang yang sakit flu, pemateri yang sakit flu itu membatalkan acara itu jarang banget. Tapi kalau sekarang orang yang lagi flu itu bisa sangat membatalkan acara, sah banget seperti itu. Nah, komitmennya adalah kalau seperti ini adalah kita harus reschedule atau pindah hari, pindah waktu. Dan pastinya kalau orang yang seperti itu biasanya berkomitmen. Kita harus ada suratnya dulu, itu memang ini yang bagus. Jadi pemateri itu diberikan surat kayak gitu kan, surat ke Mbak Ma'rifatul yang kemarin kirim ke saya itu sangat bagus karena itu kayak ada ini kan, berarti ada surat permintaan resmi. Nah, seperti itu nanti biasanya pemateri akan kayak komitmen di situ. Kayak ada komitmen. Terus teman harus reschedule. Kalau misalnya acara itu adalah pelatihan berbayar, online berbayar misalnya kayak gitu, kita harus merelakan bahwa kalau misalnya ada teman-teman atau peserta yang nggak mau reschedule, kita harus refund atau pengembalian dana seperti itu. Nggak apa-apa, nggak masalah, karena kondisinya seperti ini. Kita nggak tahu. Jadi kalau kita tanya kabar untuk saat ini, jawaban sehat itu sangat penting. Gimana kabarnya? Sehat. Wah, alhamdulillah. Sangat penting. Kalau kemarin-kemarin mungkin gimana kabarnya? Pasti sehat kan? Iya. Tapi kalau sekarang itu beda banget. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang saat itu ya kalau nggak ada schedule ya prosesnya di peserta itu adalah refund atau dan pengembalian dana ya di situ ya. Kayak gitu aja Mbak Fadilatul sih. Jadi nggak usah dibikin ini banget karena untuk saat ini yang keadaannya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang profesional ketika ada acara dan tidak dalam masa pandemi, itu biasanya ada kontraknya. Kalau yang acara-acara gede, itu biasanya ada kontraknya. Kalau dia nggak bisa ngisi di acara tersebut, maka dia harus bayar denda. Dan itu bermaterai. Kayak misalnya konser suatu band. Kayak itu pas itu saya kebetulan fansnya Noah ya. Nah itu dia mau ada suatu konser di mana konser itu harus ada personil lengkap pada waktu itu, namanya masih Peter Pan, dan dia akan memecat 2 anggota grup bandnya, si Andika sama si satunya lupa. Nah itu karena ada kontrak, mereka harus main dengan nama Peter Pan, walaupun dia harus memecat 2 orang anggotanya. Setelah dipecat, dia tetap main dengan nama Peter Pan. Setelah itu kontraknya sudah selesai, kontrak eventnya sudah selesai, dia baru ganti nama jadi Noah seperti itu. Ya, kayak gitulah pokoknya. Kalau untuk acara-acara gede, acara-acara event besar itu pasti harus ada kontrak. Jika nggak bisa menghadiri acara, itu harus mengganti seperti itu, denda. Dan itu tantangan di atas materai seperti itu. Itu Mbak Fadilatul Latifah, Afifah ya. Ya, baik. Terima kasih, Mas Sama-sama. Rey. Ya. Oke. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, monggo ya, bisa langsung lewat room chat atau langsung dengan open mic. Yang open mic aja, biar aku bisa memastikan kalian sehat. Waduh. Aku juga habis isolasi nih teman-teman. Jadi ini aku habis isolasi terakhir Rabu udah mulai masuk kerja dan ada 2 pelatihan yang harus aku isi. Terakhir ini sih. Besok tanggal 31 Sekarang sudah juga. sehat tuh Mas Rey. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Jaga kesehatan Mas. Ya sama-sama teman-teman juga ya. Penting banget sih. Sambil olahraga di dalam rumah nggak apa-apa. Makan yang banyak.
Oke, lanjut silahkan. Yang lain nggak apa, tanya sembarangan Pak. Bahkan tanya Mas, event apa sih yang menarik? Wah, tapi aku harus mikir nanti ya. Jawabnya apa. Atau mungkin ini ya, aku sharing aja ya. Dulu kayak apa ya, event-event yang gagal. Event-event yang gagal dilakukan misalnya. Event-event yang gagal dilakukan, ya alhamdulillah pada aku sendiri belum pernah ya event atau acara gagal itu yang besar itu belum pernah. Biasanya event atau acara gagal itu event diskusi, event kayak event-event pelatihan internal itu sering banget, sering aku melakukan dan gagal itu sering. Ya karena satu, target pesertanya itu bukan peserta yang butuh ilmu banget. Terus apa namanya, target yang lain ya mungkin pada waktu itu waktunya juga kurang tepat. Tapi kalau acara-acara besar sih ya alhamdulillah semua tercapai sih. Acara-acara ya kadang-kadang kalau teman-teman itu suka mengadakan event acara. Kalau nih teman-teman misalnya punya hobi main musik misalnya. Bisa dong teman-teman itu harus mengadakan acara kayak bikin konser mini aja, mini konser, terus nanti direkam, atau teman-teman perform di suatu event, itu bisa banget teman-teman. Jadi jangan halangi hobimu ya. Kalau teman-teman suka fotografi, bikin event foto-foto di kampung teman-teman, ngajak teman-teman, adakan lomba juga di situ. Belum pernah kan? Jadi kalau aku sih rencananya ini setelah pandemi ini banyak event-event yang pengen tak lakuin karena terhalang ini sih. Jadi kita harus keep dulu event-event online yang sementara bisa kita lakukan dulu. Salah satunya sih yang pengen tak buat itu event fotografi tapi di kampung seperti itu. Gimana aku melihat orang-orang kan sekarang sudah pakai HP semua nih, termasuk anak-anak sudah pakai HP. Kalau dia bisa memotret bagus itu kayak gitu kan, kita juga outputnya apa sih untuk diri kita? Outputnya apa sih untuk mereka? Salah satunya mereka tahu fitur HP itu bukan hanya untuk main game, bukan hanya untuk update status, tapi juga bisa menghasilkan karya gitu loh. Ya, kayak gitu salah satunya teman-teman ya. Di sini yang divisi event siapa saja sih di sini ya? Mbak Hasanah ini divisi event. Saya divisi HRD, Mas. Malah HRD. Yang event siapa ini event? Event di sini ada Elsa Isnaini. Oke, Elsa. Event. Ada Iya, siapa? Elsa Kadif Event, Mas. Oh iya, Mbak Elsa. Iya, ada Oke. Lutfi Purnomo juga. Lutfi Purnomo. Ada Selinda Rahmaindah. Oke, di antara tiga Ya, itu kenapa nggak ada yang bertanya ini? Nggak apa-apa ditanyain aja. Karena yang ditanya kan yang beresiko jawab kan aku. Gini, kalau misalkan kita mengadakan proker yang bisa dibilang itu proker besar yang melibatkan bukan hanya pihak internal di KSPM, tapi melibatkan pihak eksternal begitu Mas, seperti perlombaan maybe gitu, yang melibatkan pihak luar. Nah, semisal dalam menyelenggarakan acara tersebut, bisa dibilang kita ada terkendala yang menyebabkan acara tersebut kayak gagal gitu, Mas. Nah, kira-kira kan itu acaranya umum ya, Mas ya, melibatkan pihak luar juga. Pasti kalau misalkan acara di cancel atau di reschedule itu kan nggak semudah apa yang kita bayangkan, karena untuk mengatur jadwal orang lain juga nggak mudah gitu, Mas. Nah, bagaimana menurut Mas Ray cara agar kita bisa menanggulangi masalah tersebut bagaimana ya, Mas? Iya. Dan
Ya Mas, dan satu lagi Mas, kebanyakan kan beberapa masalah yang sering dihadapi oleh teman-teman saat mengadakan suatu event itu kebanyakan adalah miskomunikasi begitu Mas. Nah, eh, bagaimana Mas untuk kita agar bisa apa ya namanya menghindari gitu adanya miskomunikasi dalam menyelenggarakan suatu acara begitu Mas. Mungkin itu pertanyaan dari Adel, Mas Rey. Ya, ya. Yang pertama, terima kasih Adel. Event, kita terpaksa membatalkan event berarti dalam dengan kita bagaimana kalau kita pada waktu tertentu itu tidak bisa menyelenggarakan event dan event itu berkolaborasi dengan pihak luar. Kayak gitu kan, Adel ya? Iya, Mas. Oke, koordinasi dengan bekerja sama dengan pihak luar berarti kan di sini sepenangkapku adalah berarti 50% panitia dari pihak kita, 50% panitia dari pihak luar. Begitu, atau kita hanya mengundang pihak luar seperti itu aja. Mungkin kita melibatkan pihak luar juga, Mas. Tapi panitia utama di kita. Iya. Ya, itu yang sangat penting, yang poin yang paling penting itu ketika kita melakukan kegiatan, kita harus tahu posisi kita di mana. Maksudnya kita sebagai mengundang atau kita berkolaborasi dengan pihak luar, berarti ada 50% panitia di kita, ada 50% panitia di mereka. Jadi selain tanggung jawab dipikul oleh dua organisasi. Tapi misalnya kita yang mengundang, berarti taruh kata kita adalah 100% penyelenggara acara dan mereka adalah yang gabung di acara sebagai bersumbangsi di situ ngisi materi atau bagaimanapun itu istilahnya ya penanggung jawab di kita, total penanggung jawab di kita. Jadi nanti yang akan kena dampak adalah di kita sendiri. Terus juga karena kita berkolaborasi dengan orang lain, berarti orang lain juga akan kena dampaknya. Paling enggak ya dampak kepercayaan di kita itu akan berkurang. Karena ya itu cara amannya adalah ya kita harus benar-benar meyakinkan misalnya acara ini bagaimanapun caranya harus didiskusikan misalnya dengan baik-baik. Itu caranya bagaimana, karena kita juga udah permisi dengan baik-baik, misalnya kita membatalkan pun juga harus dengan baik-baik. Maksudnya ya kita harus pahamkan benar-benar posisinya seperti apa. Setelah itu kalau kita sudah clear sama yang kita ajak kolaborasi, itu nanti mereka akan menerima itu dan mereka juga akan mempertimbangkan untuk kayak bikin kayak suatu rilis kayak gitu. Misalnya satu pihak misalnya KSPM kolaborasi sama aku misalnya kan, dengan aku sendiri misalnya. Ternyata acaranya batal karena venue atau tempat itu nggak sesuai. Atau pada waktu itu tempatnya dipakai. Atau ternyata dari alat-alat kita belum siap misalnya seperti itu. Jadi nanti KSPM akan bikin kayak pengumuman. Aku juga akan bikin pengumuman seperti itu. Jadi jangan sampai hanya satu pihak saja yang mengumumkan seperti itu. Jadi bukan hanya KSPM saja yang mengumumkan, tapi juga dari pihak, misalnya tadi aku juga harus mengumumkan terkait pembatalan acara. Dan alasannya kenapa sih? Bisa jadi pihak kolaborator itu juga dia akan membawa masanya. Misalnya, aku punya teman-teman itu juga antusias ingin mengikuti acara tersebut. Ternyata acara tersebut nggak jadi, akhirnya aku juga harus konfirmasi bahwa ini acara nggak jadi karena hal-hal ini, dan kasihkan alternatif lain. Kalau alternatif membatalkan acara itu benar-benar alternatif pilihan yang sangat terakhir dan sangat beresiko tinggi. Jadi alternatifnya apa itu juga harus teman-teman pikirkan dalam plan A, plan B, plan C tersebut. Jadi bukan hanya ketika
plan A, plan B itu bukan hanya ketika acaranya berhasil, acaranya berjalan, tapi juga ketika acaranya gagal. Itu bagaimana? Itu juga harus dipikirkan. Itu sih Adel untuk pertanyaan pertama. Terus yang kedua, miskomunikasi. Miskomunikasi terjadi karena informasi yang kurang diterima. Jadi memastikan bahwa orang itu tahu tugasnya, memastikan bahwa orang itu berkomitmen terhadap tugasnya itu sangat perlu ketika persiapan. Jadi nggak masalah ketika Adel itu nanti misalnya jadi ketua suatu event atau siapalah jadi ketua suatu event, dia memastikan benar-benar orangnya itu paham apa yang dilakukan itu harus, hukumnya wajib. Memastikan itu hukumnya wajib. Jadi karena ketua penanggung jawab gitu. Terus yang kedua, biasanya juga karena alat. Alat itu sangat penting. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman itu bikin atau nyewa suatu alat atau cari suatu alat di mana alat itu bisa memudahkan untuk komunikasi. Salah satunya ya paling gampang adalah HP dengan fitur chatnya. Terus kalau di lapangan itu ada kayak HT atau handy-talkie, itu sangat penting sekali. Dan itu harus dikasihkan kepada orang-orang yang bisa bertanggung jawab di situ. Misalnya kalau suatu event seminar biasanya paling enggak dia butuh 4 sampai minimal 3 HT lah, 3 handy-talkie. Jadi ketua organisasi itu malah enggak butuh banget. Ketua panitia butuh banget. Terus bagian perlengkapan sama kalau 3 itu sangat mepet sih. Bagian perlengkapan, bagian acara, sama ketua panitia itu biasanya itu. Terus berikutnya kalau misalnya lebih dari 4 itu kasihkan ke bagian konsumsi, kasihkan ke bagian humas. Nah itu sangat penting sekali. Jadi paling enggak insya Allah kalau untuk meminimalisir miskomunikasi berarti yang pertama adalah pastikan dulu orangnya mudeng tugasnya kayak gimana. Terus ketika ada kejadian kayak gini, mereka harus refleks kayak gitu. Terus juga didampingi dengan alat-alat yang mumpuni lah ya. Paling enggak kalau seminar offline, seminar tatap muka, menghadirkan orang-orang banyak itu paling enggak harus ada kayak HT. Kenapa kok HT? Karena kalau misalnya HP ya, itu ada kendala di cas, ada kendala HP ngedrop, ada kendala dia buka chat orang lain, dia nggak buka WhatsApp, ada kendala itu nggak terdengar dan sebagainya. Kalau pakai HT itu yang di-talkie, teman-teman tahu HT kan ya? Apa perlu saya carikan fotonya di Google ya? Bentar, tak golek HT. Oke, tak cariin. Mumpung ada koneksi. Ini ya. HT kayak gini, HT. Ini sangat penting ya. Ini sangat penting walaupun kecil. Yang paling murah ini, aku juga punya 4 kalau teman-teman KSK mau pinjam. Nanti bisa pinjam baik, nggak usah bayar. Kayak gitu, ini sangat penting. Jadi ini nanti fungsinya adalah dia nggak mungkin bisa nerima telepon WhatsApp, dia nggak mungkin bisa nerima chattingan, jadi dia hanya bisa menerima suara dari radio yang satunya, kayak gitu. Gitu, Mbak Adel. Oke, gimana Mbak Adel? Baik, terima kasih Mas Ray atas jawabannya. Ya. Oke, bagi teman-teman pengurus, apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Monggo apabila ingin bertanya, saya tunggu 1 menit mungkin ya.
Gimana nih teman-teman? Atau sudah cukup atau bagaimana? Mungkin sudah cukup, Mbak. Oke, karena sudah cukup, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri pada malam hari ini, yaitu Mas Rey, karena sudah berbagi ilmunya untuk kita semua. Untuk selanjutnya, sesi dokumentasi, diharapkan teman-teman semua bisa on cam ya. Yuk, on cam yuk. Yuk, teman-teman, on cam dulu yuk. Wah, aku ya yang ini ya. Yang bawa laptop siapa aja? Bisa nggak, Mbak itu? Mbak Marin Fatur Hasana bisa nggak? Sudah ada yang itu kok. Oh, udah ada. Oke, oke. Oke, saya hitung mundur dari 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman yang belum absen bisa langsung absen ya. Oke, karena sudah larut malam, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mengurus semua. Alhamdulillah rangkaian sesi